Halo Sobat Harmoni, jumpa lagi dengan saya Gangga Widharma, host dari podcastnya Balai KSD NTB, Podcast Harmoni. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang spesial, karena saya berada di lokasi puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2024 di Kabupaten Boyolali. Tidak hanya itu, saya juga ditemani oleh bintang tamu yang spesial, yaitu Ibu Badia. Halo Sobat Harmoni, bagaimana kabarnya? Sehat dan salam konservasi. Iya, tentunya Sobat Harmoni ini penasaran nih, siapa sih wanita cantik yang ada di sebelah saya yang membersamai kita hari ini ya? Kita tanya dulu beliau nih, siapa sih beliau nih? Ibu Badia itu nama lengkap atau nama panggilannya, Bu? Nama lengkap. Nama lengkap, singkat jelas padat ya. Ibu sekarang sehari-hari ini tugasnya di mana, Bu? Saya bertugas sehari-hari di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik. Panjang ya? Iya. Itu kalau sebelumnya Ibu di mana, Bu? Saya mengawali bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu pertama kali saya di Taman Nasional Ujung Kulon. Tahun 1997. Kemudian sekolah dulu meneruskan sekolah, mendapatkan beasiswa untuk S2, dan kemudian saya menjadi kepala seksi wilayah 2 di Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu, woi. Sudah 2 taman nasional nih ya. Iya. Penasaran nih, kemana lagi nih? Habis dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, kemudian saya baru pindah ke Direktorat KKH, dulu namanya Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan kemudian dari Direktorat KKH saya berpindah ke Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ya, dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pindah lagi ke Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Balik lagi. Jadi balik lagi, tapi sebagai kepala Taman Nasional. Kemudian dari situ baru ke Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi atau PJLKK sebagai Kasubdit Pemanfaatan Wisata Alam. Kemudian dari situ baru berpindah lagi ke Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik. Luar biasa nih, Ujung Kulon, hutan pantai, kemudian Kepulauan Seribu, laut ya, dan gunung ya, jadi lengkap ini Bu. Tadi Ibu bilang Ibu di KKHSG itu direktorat yang menangani apa aja, Bu? Oh baik, jadi di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik itu ada 2 subdit, yaitu subdit pengawetan spesies dan genetik, dan ada subdit pemanfaatan spesies dan genetik. Pengawetan dan pemanfaatan. Ya betul. Nah kalau di pengawetan ya utamanya memang tadi melakukan inventarisasi dan monitoring spesies ya. Kemudian juga melakukan penyelamatan satwa, dalam hal ini misalnya dari konflik antara manusia dan satwa. Kemudian juga di Direktorat KKHSG itu menyusun strategi dan rencana aksi untuk spesies tertentu gitu, dan kemudian juga membuat pedoman-pedoman pelaksanaan dari pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Dan isunya banyak sekali ya, karena ada juga kita juga melakukan yang namanya surveillance terhadap penyakit ya, zoonosis, tentang baik satwa, kemudian pengelolaan invasive alien species. Intinya itu sih banyak. Iya, berarti kalau saya yakin nih Bu, karena KKH kita nilainya penting, makanya adalah namanya Direktur KKHSG. Itu di Indonesia, tapi kalau di mata dunia seberapa penting sih keanekaragaman hayati kita, Bu? Ya, sebagaimana kita ketahui saat ini, kalau boleh dibilang kita sedang menghadapi triple planetary crisis ya. Jadi ada perubahan iklim, dan polusi, dan juga kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, kalau kita berbicara tentang
pentingnya kita untuk melindungi keanekaragaman hayati, ya kita pasti sudah banyak yang tahu lah betapa pentingnya selama ini kehidupan manusia di muka bumi ini didukung oleh adanya misalnya jasa lingkungan atau jasa ekosistem dan tadi tumbuhan dan satwa liar itu sendiri. Bagaimana dia keseimbangan ekosistem itu dapat pertama menjamin adanya proses ekologis yang berlangsung ya. Kalau kita berbicara tentang apa yang mensupport secara konkret, mungkin yang bisa dipahami oleh teman-teman atau sobat harmoni, kita membutuhkan oksigen, air bersih, yang tentu saja itu banyak didukung oleh adanya keseimbangan ekosistem, di mana keanekaragaman hayati itu merupakan bagian penting dari ekosistemnya itu sendiri. Kemudian tidak hanya itu, tetapi tadi ketahanan ekosistem. Ketahanan ekosistem itu membutuhkan adanya keanekaragaman hayati. Kalau suatu ekosistem tetapi tidak ada misalnya spesies-spesies yang ada di situ, ya dia akan sangat rentan untuk terjadinya penurunan kualitas, dan oleh karena itu dukungan terhadap kehidupan manusia juga akan menurun. Kemudian ketahanan pangan itu juga sangat tergantung pada keanekaragaman hayati. Bagaimana fungsi-fungsi dari suatu spesies misalnya sebagai polinator ya, sebagai penyerbuk, terus kemudian di tanah banyak sekali dekomposer yang itu sebenarnya secara rantai makanan itu berperan sangat penting untuk menjaga kualitas kehidupan manusia itu tetap baik gitu kan. Nah, tadi mencegah penyakit juga gitu. Jadi begitu ada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem yang baik, maka mengurangi banyaknya atau tumbuhnya patogen-patogen yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Jadi kalau betapa pentingnya itu keanekaragaman hayati. Betul. Nah, Ibu kan tadi kan sesuatu yang penting itu biasanya berat tuh, Bu ya. Indonesia itu luas kan, kemudian ada kopi nih. Kemudian keanekaragaman juga melimpah itu. Kan nggak mungkin tuh KKHSG bisa sendirian itu. Gimana strateginya itu? Betul. Jadi tidak mungkin kita melakukan konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik itu sendiri. Dan tentu saja tadi tidak hanya pemerintah pusat, tetapi kita membutuhkan para pihak yang memang mempunyai kontribusi terhadap kegiatan konservasi. Bahkan ini seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024, ini kan di situ dituliskan bahwa kegiatan konservasi itu dilakukan tidak hanya di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam atau kawasan konservasi di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi juga di areal preservasi. Ya, artinya bahwa kegiatan konservasi itu tadi karena nilai pentingnya dari keanekaragaman hayati memang harus dilakukan di semua pihak, ya. kawasan dan oleh berbagai pihak untuk dapat melindungi keanekaragaman hayati tersebut. Ini sejalan dengan undang-undang itu, dan kita juga tahu bahwa di tahun 2023 juga sudah ada instruksi Presiden nomor 1 ya tahun 2023 yang itu adalah mengarus utamakan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan. Boleh tahu Bu, mungkin satu atau dua pihak yang membantu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan proyek pelestarian tadi? Untuk kegiatan-kegiatan konservasi, ya pertama ada kalau kita berbicara ada private sector private sector ataupun pihak-pihak swasta, dan bagus itu karena didorong juga oleh adanya reward dari pemerintah tentang proper sehingga mereka juga ingin berkontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati maupun lingkungan ya swasta. Kemudian juga masyarakat masyarakat terutama masyarakat yang memang berada di sekitar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam.
ada juga ya mungkin sebagian ada LSM ya, itu yang sebenarnya memberi ruang kepada banyak pihak untuk ikut berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Tadi Bu, saya sempat keliling ke standnya KKSG itu, saya lihat ada 4 booth itu di bawah tuh, ada konsep, ada Inflores, kemudian ada TN Moyo Satonda itu. Oh, itu iya. konsep itu apa, itu Inflores itu apa itu? Oh iya, baik. Kan sebenarnya dalam konsep itu adalah satu proyek yang dia memang bertujuan untuk melindungi konektivitas ekosistem dan juga keanekaragaman hayati yang ada di khususnya memang ada di 3 landscape ya kalau konsep ya. Jadi di Ulumasen Aceh dan kemudian di Seblat Bengkulu dan juga di Moyo Satonda di NTB. Kalau di Aceh apa Bu yang di? Nah, kalau di Aceh dan di Bengkulu di Sumatera, sebagaimana kita tahu bahwa spesies prioritasnya itu ada di situ gajah dan juga harimau Sumatera. Gajah dan harimau. Nah, memang konsep ini bagaimana di wilayah atau di landscape Seblat dan juga di Aceh itu mencoba untuk mengurangi konflik antara manusia dan satwa, terutama untuk 2 spesies penting itu, yaitu harimau Sumatera dan gajah. Nah, kalau di Moyo Satonda memang spesies endemiknya itu ada burung kakak tua jambul kuning ya, burung kakak tua kecil jambul kuning. Berarti itu fokusnya tuh ke landscape-nya dengan satu prioritas itu ya, atau gimana? Iya, Bingung kan kita. kita tidak bisa memisahkan ya keberadaan spesies prioritas itu dengan habitat atau Habitatnya, landscape-nya. oh iya. Jadi harus jadi satu kesatuan. Iya, satu kesatuan untuk bisa menjadi perhatian untuk konservasinya. Kemudian ini Bu, legacy, apa ini ya, goalnya nih Bu, project konsep khususnya yang ada di Moyo Satonda nih. Iya, yang pertama kalau kita berbicara tentang Moyo Satonda, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa peran dari kakak tua kecil jambul kuning ini menjadi perhatian untuk dilindungi dan dilakukan kegiatan-kegiatan konservasi yang juga dapat menciptakan tadi adanya pemanfaatan yang berkelanjutan ya, seperti mungkin misalnya ekowisata di situ ya. Nah, harapannya sih bagaimana di satu sisi perlindungan terhadap kakak tua jambul kecil ini dengan berdirinya atau ditetapkannya Taman Nasional Moyo Satonda ini dapat lebih terjamin gitu ya. Di sisi lain bahwa masyarakat yang ada di sekitarnya juga dapat memperoleh benefit atau manfaat dari mungkin yang contoh nyatanya, karena NTB ini kan juga Lombok ini menjadi destinasi wisata yang bagus juga ya, sehingga mungkin bisa memperoleh benefit dari adanya jasa wisata tersebut, dan harapannya juga dapat menumbuhkan multiplier efek yang lainnya lagi, seperti misalnya tumbuhnya UMKM dalam menyediakan layanan. Jadi semacam apa ya, stimulan tuh ya untuk Ya, memunculkan stimulan. ide-ide baru. Oke, kita ngopi dulu Bu. Ya, siap-siap. Kita ngopi dulu, kita terima dulu kopi. Bu, apa nih, kopi ya? Wih, Ya, ada kakak tua kecil jambul kuningnya juga. enak ini. Mantap nih. Terakhir Bu, kita kaitkan dengan tema dari KKN kita ini, Youth for Sustainable Nature nih. Apa nih pesan-pesan Ibu Badia untuk para generasi muda kita nih, untuk Sobat Harmoni kita nih, apa nih pesan-pesannya? Nah, bagi Sobat Harmoni yang khususnya generasi muda ini, manfaatkanlah media sosial itu sebagai bagian penting untuk mempengaruhi lingkungan kita agar berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Ciptakan ruang-ruang inovatif dan kreatif
dengan pengalaman yang memang interpretatif ya, betul. sehingga banyak sekali akhirnya generasi muda ini yang mengalami sendiri, punya experience yang sangat berkesan untuk alam atau keanekaragaman hayati ini, sehingga setiap tulisannya itu akan terus positif dan inspiratif Iya, betul. buat banyak generasi muda yang lainnya. Oke, siap. Oke, sebelum kita tutup podcast kita, saya ada souvenir ini buat Ibu Badiah nih. Oke, ya ini Ibu Badiah nih, ada souvenir kita ini. Dipoto dulu ya. Oke, Sobat Harmoni, itulah tadi bincang santai kita dengan Ibu Badiah dari Direktur KKSG. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam harmoni. Salam harmoni.